Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kebetulan juga ada hadir adik-adik dari UIN Abdurrahman Wahid. Ini lagi magang di KPU dan kita temanya hari ini partai politik di Kabupaten Pekalongan bersama Bapak M. Asin SPD MPD Divisi Teknis Penyelenggara. Selamat pagi Pak M. Asin. Pagi Mas Jamil. Subhanallah. Selalu dilalui dengan senyum. Dimanapun ketemu siapapun senyum. Ya karena namanya Pak Asin itu kan kalau masih ingat tuh amanah, humoris, sigap, intelektual dan nasionalis. Amin. Ini mau jadi pemimpin apa aja cocok amin, ini ya kan. Amin. Ayo Miga Coan. Antri. Asik. Lama ya. Biar gak jadi. Kesel diantri gitu ya. Kesel diantri. Bisa pesan enggak itu? Hah? Pesan aja. Pesen. Maksudnya pesan langsung tinggal gitu aja. bisa dilaporkan polisi. Ya, gimana kabarnya Pak M. Asin? Alhamdulillah sehat Mas Jamil. Sehat, selalu sering olahraga juga ya. Alhamdulillah. Olahraganya jalan kaki atau? Ya kadang jalan kaki, kadang nyepeda saya tuh. Oh, nyepeda dituntun atau dinaikin? Ya biasa MTB. Apa MTB itu manjat tuntun bareng gitu ya. Ya alhamdulillah kawan Rasika, pokoknya tiap hari Jumat kita ngobrol berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Buat kawan Rasika nanti yang mau nanya-nanya bisa WA di 0854 773 1111 karena ini juga ditayangkan lewat live streaming IG, Facebook, Twitter Rasika dan ditayangkan lewat YouTube Rasika TV Official. Dan Pak M. Asin, sesuai dengan tema kita partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan. Partai politik orang diriin kita sejenak aja ya. Partai politik itu orang diriin partai politik itu tujuannya apa sih? Itu perorangan atau apa sih? Biasanya apa yang ingin dicapai? Jadi kalau berangkat dari partai politik ya, politik itu kan suatu cara untuk memperoleh ya. Oh iya iya. Memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan. Cara memperoleh. Oh iya iya. Memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan. Cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan itu politik. Kalau partai itu kan berarti happy seneng. Ayo aku ada ulang tahun yuk kita partai yuk. Itu party ya. Party itu kan banyak party ya. Pasar Tiban gitu. Bisa aja ini namanya Pak Asin amanah, humoris udah. Sikap tuh merespon segala sesuatu termasuk tadi party Pasar Tiban. Ya, tadi salah satu cara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Sehingga karena di Indonesia itu merupakan sebuah negara demokrasi, negara kedaulatan rakyat, nah tentunya ada satu kekuasaan-kekuasaan yang memerintah, memimpin jalannya kekuasaan negara ini. Oh iya, jadi kekuasaan itu dicapai karena ini kan demokrasi Indonesia, jadi harus ada partai politik ya kan. Kalau di Amerika itu sama siapa ya itu? Kalau Amerika itu biasanya Romai Rama. Rika. Disaingkan sama Ani gitu. Udah tiada. Ani. Bapak SBY. Ya tadi malah lupa, coba ingetin Pak Asin. Jadi tadi ya, Amerika kan ada partai kan. Iya, cuma dua partai. Itu kampion demokrasi. Mungkin mbahnya demokrasi ratusan tahun. Cuma dua. Indonesia tuh banyak partai. Kok nggak bisa mencontoh Amerika? Atau mungkin demokrasi kita itu beda dengan demokrasi Amerika atau demokrasi negara lain? Mungkin bisa dijelaskan. Emang di Indonesia itu kan punya ciri khas sendiri. Ciri khas demokrasi kita itu kan demokrasi Pancasila. Tentunya di demokrasi yang dilakukan secara Pancasila kan ada yang berketuhanan, kemudian pada poin sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mencapai musyawarah kan itu. Nanti kalau keliru diangkat jadi duta Pancasila. Kayak Saskia Gotik. Iya. Di antaranya sila keempat tadi ya. Musyawaratan. Nah, karena kedaulatan rakyat ini maka rakyat punya kekuasaan.
Nah, otomatis karena di Indonesia itu ada 3 pembagian. Nah, Tiga. kalau di Indonesia namanya trias politika. Trias politika. Nah, pembagian kekuasaan itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau legislatif itu berarti membuat undang-undang. Eksekutif pelaksana undang-undang. Yudikatif pengawas jalannya undang-undang yang mau. Ya, tapi kalau yang melalui sistem demokrasi ini berarti di legislatif dan eksekutif. Oh ya, kalau yudikatif itu lebih ke mungkin jabatan karir pengangkatan ya. Eksekutif itu ada karir, tapi kan di eksekutif pemegang utama kita karena memegang sistem presidentil kan harus dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau ini partai politik di Indonesia ini kan jumlahnya banyak. Amerika cuma 2 perbandingannya ya. Mungkin negara lain buat perbandingan. Tapi Indonesia tuh ada berapa partai politik sih sejak tahun 1955 itu kayaknya kan banyak terus banget. Naik turun. Di pas Orde Baru tuh ada 3 partai. 5 itu ini. 5. 3. 3. Kalau ini 5 Mas. Ya, kenapa kok bisa berubah? Dulu banyak, kemudian Orde Baru 3, sekarang balik lagi banyak lagi. Karena memang diatur di undang-undangnya, karena di undang-undang itu kan setiap warga negara itu berhak mendirikan partai kan seperti itu, punya kebebasan berdaulat, berkumpul, itu kan diatur di Undang-Undang Dasar kan. Di Undang-Undang Dasar ada di pasal 28 itu kan gitu. Kita tuh punya kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan sebagainya. Nah, tentunya diatur dengan undang-undang tadi. Nah, contoh di undang-undang kepartaian, nah, itu kan ada undang-undang pemilu yang mengatur siapa sih peserta pemilu kan. Iya. Tentunya partai politik. Nah, terus partai siapa? Ya dia oleh warga negara Indonesia. Iya, kayak Pilpres itu juga ada, nggak semua orang bisa mencalonkan. Nanti ada ribuan orang, berapa kertas yang harus dibuat KPU. Ya kan? Lebarnya gitu ya. Iya. Berarti memang semua itu harus ada aturan demokrasi. Ya, jadi nggak semua orang mencalonkan diri ya melalui mekanisme, melalui partai politik. Mendaftarnya kalau merasa mampu, daftarnya lewat partai politik. Dan partai politik kan juga pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya kan? Dan partai politik tidak semua partai politik dengan mudah bisa masuk di rantai partai politik karena melalui verifikasi kan. Ada syarat harus dipenuhi kan begitu. Tapi misalnya orang mengajukan diri kalau pemilu mungkin legislatif ya, biasanya mungkin harus ikut partai dulu. Tapi kalau misalnya kayak pilkada, pilpres itu kan tidak harus menjadi anggota partai politik untuk dicalonkan oleh partai politik. Gimana? Itu lewat jalur perseorangan. Lewat jalur perseorangan. Tentunya nilainya jalur perseorangan harus dukungan dari pemilih kan gitu. Tentunya dengan jumlah yang telah ditentukan dengan undang-undang. Wah, perorangan jadi ya memungkinkan ya, cuma dukungan harus kita datang satu persatu, apakah sama mencalon ini dukung saya Anda. Iya, berarti KTP dukungan tangan surat pernyataan. Demokrasi itu membuka ruang bagi siapapun untuk mencalonkan diri perorangan. Gitu. Itu diantaranya pilkada itu ya. Tapi kalau pilpres nggak ada. Aturannya memang nggak ada. Saya nyalonkan diri jadi presiden, nggak bisa ya, nggak bisa. Dan saya juga nggak yakin bisa. Kalau gubernur masih bisa perseorangan. Gubernur masih bisa perseorangan. Pilkada bisa, kalau presiden nggak karena aturannya ya. Apalagi harus ada threshold apa itu? Parlemen threshold yang 20% ya. Sudah diajukan digugat, tapi ternyata nggak bisa, memang itu kesepakatan politik ya. Ya, ini partai politik di Indonesia ini terutama di Kabupaten Pekalongan, kita ngobrol soal partai politik di Kabupaten Pekalongan. Karena tiap daerah partai politiknya kan mungkin tidak sama ya. Betul. Apalagi yang untuk DPR pusat, karena masing-masing partai kan tergantung perolehan suara, keterwakilannya ada atau enggak. Kalau di Kabupaten Pekalongan ada berapa partai politik? Jadi kalau di pemilu 2019 ini kan secara nasional kan partai politik jumlahnya kan 16. Di Kabupaten Pekalongan itu kemarin 16, tetapi karena ada administrasi yang tidak terpenuhi, ada 2 partai yang akhirnya kita dari pesertaan pemilu di tahun 2019. Diskualifikasi. Diskualifikasi. Tularan Pak Timbul. Oh iya, jadi ada 16 partai politik di Indonesia nasional. Kemudian di Pekalongan harusnya juga sama 16, tapi ada 2 yang diskualifikasi. Karena ada kemarin ada persyaratannya dipenuhi. Karena di dalam
pemilu itu ada harus melaporkan dana kampanye. Nah, apabila partai itu tidak melaporkan dana kampanye, maka partai tersebut didiskualifikasi dari peserta pemilu di daerah tersebut. Oh, ada batas waktunya untuk melaporkan dana kampanye. Itu tadi 2 partai politik, kalau boleh tahu partai apa? Kemarin itu di pemilu tahun 2009 itu partai baru. Partai Garuda, kemudian partai PKPI. Oh ya, PKPI Garuda ya baru. Kalau PKPI kan udah lumayan yang sudah ikut berapa kali ya kan. Oh, karena lebih ke dana kampanye ya. Itu memang di undang-undang PKPU-nya diatur seperti itu. Iya, kalau di Kabupaten Pekalongan partai politik yang mendominasi paling banyak perolehan suaranya itu urutannya mungkin kalau boleh tahu. Di Kabupaten Pekalongan kemarin kan berarti yang ikut pemilu 2019 ada 14 partai kan. 14, gitu. 2 yang didiskualifikasi. Tadi totalnya kan 16, yang ikut berarti 14 akhirnya sampai tahapan selesai. Nah, di antara 14 ini ada partai ya, contoh ini partai dengan perolehan 32%. Ini partai PKB. Oh, PKB. Nah, nomor 1 itu berarti. Pertama, kemudian yang kedua ini partai PDI Perjuangan dengan 22% perolehan suara. 22%. Dengan 11 kursi di DPR gitu. Kemudian urutan berikutnya ada partai Gerindra, kemudian partai Golkar, partai P3, kemudian partai PAN, dan yang terakhir itu partai PKS. Jadi ada 7 partai yang lolos kemarin di parlemen di Kabupaten Pekalongan gitu. Oh, hanya 7 yang lolos. Minimal berapa persen tuh lolos? Kalau di Kabupaten Pekalongan tidak pakai persentase. Selama itu dia memenuhi 1 kota 1 kursi, maka minimal 1 kursi. Selama dapat kursi 1 ya enggak masalah. Oh, berarti ada 7 partai kemarin yang pemilu 2019 yang lolos di duduk di kursi DPRD Kabupaten Pekalongan. DPRD Kabupaten Pekalongan itu tadi ada PKB 32%, kemudian PDI Perjuangan 22%, kemudian P3 9%, kemudian Gerindra juga 8%, Golkar ini 4%, kemudian PAN 4%, dan PKS PAN itu 10% dan PKS 4%. Ya, yang 2,5% buat yang membutuhkan lah untuk mencucikan harta kita. 2,5%. Kayak pengalaman saya ketemu teman saya. Zakat itu. Iya, zakat. Pernah ada saya ketemu teman pejabat di MPR itu kan. Ketemu di bandara, "Mil, lagi ngapain?" "Ini lagi ngopi, Pak." Tolong titip HP dicasin dulu, saya mau ketemu, ada penting sama orang." "Oh iya, Pak, nanti jangan sampai 100%. Kok enggak 100%, Pak?" "Enggak, sisain 2,5% buat orang yang nggak mampu." Ya, itu ngecas HP loh ya, luar biasa. Emang amalan itu apa aja ya. Mana ini? Itu ya, agamis berarti. Agamis, religius. Ya, kayak Pak Asin lah. Amanah, humoris, sigap, intelektual, nasionalis. Amanah itu kan berarti penuh tanggung jawab, jujur. Biasanya orang amanah itu orang jujur. Pak Asin itu jujur ya kan. Ini jujur aja saya mau tanya, tadi kan namanya bagus banget Asin. Sudah saya artikan. Jujur saya mau diajak kemana ini? Ya, nanti setelah ini. Tadi kan kemarin tadi mau pesan dulu katanya. Pesan tadi kacauan. Kelamaan nunggunya, antrinya juga berdiri, malah pingsan nanti belum nyampe. Yang penting kan pesan dulu, Mas. Oh ya, pesan dulu. Catet. Ya, kawan Rasika, tadi ya ada 14 partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan yang lolos di tahun 2019, yang 2 didiskualifikasi, dan ada urutan-urutan tadi yang satu yang mendapatkan 1 kursi berarti bisa ikut pemilu berikutnya. Jadi untuk pemilu 2024 nanti kan tentunya ada pendaftaran lagi, Mas. Verifikasi lagi. Ya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi obrolan sang asik ini bersama Pak Asin, amanah, humoris, sigap, intelektual, dan nasionalis. Tetap di Ngobras Berpalikat, berbicara pemilu santai lebih dekat.
Kita masih bersama Bapak M. Asin, SPD MPD, Divisi Teknis Penyelenggaraan, dan kita temanya partai politik di Kabupaten Pekalongan. Nah, kita sekarang lebih mengkerucut partai politik yang ada di Pekalongan. Saya mau nanya tentang tadi partai politik perolehannya berapa persen, tapi kita belum tahu nih aslinya total kursi DPRD Kabupaten Pekalongan itu yang diperebutkan partai politik itu ada berapa sih? Jadi untuk penghitungan jumlah kursi itu berdasarkan jumlah penduduk. Penduduk di 500 sampai di bawah 1 juta, di atas 500 itu kan 45 kursi. Nah, kita di rentetan itu. Sehingga di ring itu Kabupaten Pekalongan ada 45 kursi yang diperebutkan kursi DPRD Kabupaten Pekalongan. Oh, kalau perjuangan Indonesia kemerdekaan 1945 ini 45 kursi. Tapi berarti bisa fluktuatif berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk, betul. Sebelumnya ada berapa? Kalau dari dulu Kabupaten Pekalongan masih sama seperti itu. Masih standar 45. Kalau nanti kursi. Jumlah penduduknya di atas 1 juta itu sampai kursinya 50. 1 juta sampai 1.000 sampai 1,5 juta. Ya, artinya kawan Rasika biar kita ada sedikit gambaran ya. Ternyata perolehan kursi itu berdasarkan jumlah penduduk. Ya kan, kalau Pekalongan kenapa 45 terus, karena penduduknya tadi berapa? Masih di ring 500 sampai 1 juta. Interval itu kalau di atas 1 juta baru nanti ada nambah kursi. 5 kursi menjadi 50 kursi. 50 kursi ya. Partai apa saja nih yang mendapatkan kursi? Kalau PKB kan tadi 32%. Itu berapa kursi itu berarti? Untuk hasil pemilu 2019 ini PKB dengan 32% ini memperoleh 15 kursi. 15 kursi. Berarti kan kalau dibagi 32%, 15 kursi, sekitar 2%-nya itu 1 kursi ya. 1 kursi. Kalau persen-persennya itu memang iya. Itu PKB 15 kursi. Kemudian PDI Perjuangan ini dengan 22%. 22% berapa kursi? Memperoleh 11 kursi. 11 kursi. 11 kursi. Kemudian berikutnya ada partai P3 kan gitu ya. P3 itu dengan Gerindra sama 5 kursi. 5 kursi. Dengan perolehan 8%, kemudian P3 9%. Kemudian ada partai Golkar, ini 4 kursi, kemudian 4 kursi dan 1 PKS 1 kursi. PKS 1 kursi. Nah, ini kan partai-partai nasional seperti Demokrat, terus apalagi itu kan banyak lagi selain Nasdem ada. Kemudian dapat kursi enggak? Di Kabupaten Pekalongan kebetulan kemarin belum dapat. Oh, belum dapat. Kemarin ya. Hanya 7 partai yang memperoleh kursi kemarin pemilu 2019. Dari 14 partai politik yang mendaftar di Kabupaten Pekalongan. Ternyata hanya 7 yang mendapatkan kursi, dan yang terbesar adalah PKB. Berarti Kabupaten Pekalongan itu basicnya PKB ya, bisa sampai 32% ya. Jadi untuk fluktuasi pemilihan itu kan nanti kan bisa naik pasang, bisa naik turun seperti itu. Jadi iya. Penghitungannya. Nah, nanti ya, gambaran pemilu 2024 seperti apa nanti kan kita bisa lihat nanti. Ya, ini kan kaitannya dengan kalau pemilihan presiden, pilpres itu kan parliamentary short, ya kan? Kalau pilkada ini ada nggak kayak gitu? Karena apakah setiap partai bisa mencalonkan atau harus ada berapa persen? Gimana itu? Nah, kalau di Kabupaten Pekalongan itu memang betul harus mendapat dukungan dari partai politik kalau lewat jalur partai kan gitu. Kalau jalur per orang jelas kan didukung minimal berapa pemilih kan gitu. Kalau di Kabupaten Pekalongan itu kemarin itu sekitar 64 ribuan kan gitu, 64 ribu pendukung kan gitu, 65 ribu untuk perseorangan 60 ribu pendukung. Kalau di partai ini minimal 9 kursi Mas. Oh, minimal 9 kursi ya. Ini kawan Rasika, partai yang di bawah 9 kursi tadi apa? Ada P3, Gerindra, PAN, PKS gitu. Iya, tadi Gerindra sama P3 kan 5 kan gitu, kursi ya. Golkar itu mencalonkan kepala daerah yang dari partai itu nggak bisa karena harus ada. Kalau di bawah 9 berarti harus koalisi. Harus koalisi. Kursi. Kalau PKB sama PDI Perjuangan udah jelas bisa karena di atas. Kalau di atas 9 kursi bisa. Ya, kalau PDI kan 11 kursi. PKB 15 jadi udah bisa langsung. Oh ya, ini namanya koalisi ya, koalisi ya. Jadi kawan Rasika kalau pengen tahu kenapa misalnya partai ini kok nggak mencalonkan, ini malah ikut dukung partai ini karena memang ada syarat minimal. Ada syarat minimal ya kan. Bisa mencalonkan. Kalau pilkada di Kabupaten Pekalongan tuh
pesertanya 2 calon atau berapa sih setahu? Calon kemarin kan kalau 2. kemarin 2, ya, itu tergantung partai politik. Artinya tergantung partai politik merekomendasikan mencalonkan. Tapi kebanyakan selama ini 2 calon terus ya? Ya pernah 4 pernah 4 Oh, juga. pernah 4 juga. Perseorangan pernah sekali. Perseorangan pernah sekali. Perseorangannya dari partai itu 3 pernah. Iya, berarti ada salah satu partai yang koalisi tadi ya kan? Karena memang syaratnya harus. Kalau 9 berarti kalau 45 dibagi 9 kan sebenarnya bisa sampai 4 pasangan kan? Berarti yang perorangan tuh kok syaratnya apa sih? Ya tadi di antaranya ada dukungan dari pemilih, jumlah dukungannya dalam bentuk apa itu secara jadi kita misalnya mendatangi perorangan itu, dia misalnya calon pemilih itu kita datangi, saya mau mencalonkan seorang misalkan, apakah Bapak mendukung saya? Nah, kalau dia mendukung kita minta KTP-nya buat surat pernyataan, fotokopi KTP, surat pernyataan. Oh, surat fotokopi surat KTP-nya fotokopi KTP terus sama surat pernyataan. Tiap orang ya, surat pernyataan. Oh, enggak misalnya di rentet ada 100 orang terus tanda tangan. Enggak, surat pernyataan satu orang surat pernyataan. 60.000 lembar fotokopinya. Ya, mungkin kalau Mas Jamil ke depan mau perseorangan bisa itu 60.000 min 1 fotokopi terus orangnya ntar kalau repot minta ini minta itu. Alah, nggak usah nyalon lah. Lagian saya kan nggak punya rambut, mau nyalon gimana? Ayo, kan direbonding enggak apa-apa. Direbonding. Lurus sekali. Kasih pupuk kandang sama kandang-kandangnya. Ya, kawan Rasika, ternyata kawan Rasika misalnya partai politik dianggap tidak mewakili aspirasi, tidak sesuai dengan harapan misalnya, ya kan? Aku mau mencalonkan diri ya, saya punya potensi apa, ingin mengabdi, ya, tapi ya syaratnya itu 60.000 pendukung, kemudian lewat fotokopi KTP pendukungnya, surat pernyataan pendukung per orang itu harus di atas materai. Aduh, 10.000 kali 60.000. Alah, enggak jadi lagi deh. Ya bisa materai bisa tidak. Ya, gitu. Artinya kan mungkin perorangan itu kan mungkin secara intern ada yang dukung. Dan itu lolos nanti kita sensus. Kita datang satu persatu orang itu. Bener atau enggaknya? Iya, benar aja. Oh, untuk kita sensus nanti. Biar enggak terjadi manipulasi itu ya, karena bener atau enggak jangan-jangan minta KTP tanda tangan dipalsukan misalnya, bisa jadi kan. Jadi KPU memang teliti ya. Kita sensus, saya datangi sama Jamil, apa Jamil betul mendukung calon A untuk calon perseorangan. Oh iya saya dukung. Berarti memenuhi syarat. Berarti memenuhi syarat centang. Saya tidak tahu itu, berarti TMS tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat berarti 59.999 baru 1 ini ternyata nggak bener. Oh iya. Oke. Itu ternyata kawan Rasika, sekali lagi pilkada itu koalisi dari beberapa partai politik yang kursinya harus di minimal 9. Kalau di atas itu bisa mencalonkan. Biasanya partai politik ikut yang gede kursinya, atau tadi ya sampai ada 3 ini berarti ada yang koalisi. Kemudian bisa ini ada gambaran nggak partai politik ke depan yang ikut pemilu di 2024. Artinya kan mesti banyak yang daftar juga kan. Tadi kan ada 14 yang 2 nggak memenuhi syarat, mungkin sekarang syaratnya dipenuhi atau yang lain diriin partai lagi. Jadi tadi yang 2 itu kan hanya di Kabupaten Pekalongan, tapi secara nasional kan masih menjadi partai politik kan. Kemarin hanya tidak jadi peserta di 2019 di Kabupaten Pekalongan. Jadi partai politik itu kan yang penting tadi dia terdaftar di Menkumham, itu partai politik itu. Tentunya untuk terdaftar di Menkumham itu ada persyaratan, misalnya kepengurusan, kemudian kantor, lambang, gambar dan sebagainya. Syarat harus terdaftar. Terdaftar. Artinya kalau partai politik yang tahun 2019 sudah ikut pemilu, sudah lolos verifikasi terdaftar di Kemenham, apakah nanti 2024 juga harus diverifikasi lagi atau otomatis? Jadi syarat menjadi partai politik di pemilu 2024 ini ya karena undang-undang kita masih sama, belum ada revisi, artinya persyaratan sama. Hanya bedanya di verifikasi nanti. Jadi tidak serta-merta partai politik yang ada di pemilu 2019 menjadi peserta pemilu 2024. Oh, kalau tidak serta-merta mendaftarkan kan itu. Oh iya. Dulu. Nah, kalaupun sudah mendaftarkan terus kemudian terjadi perubahan, kantornya nggak ada juga bisa nggak diperkenankan. Betul. Oh. Ada persyaratan. Nah, di pemilu 2024 kan jelas kan tahapannya sudah mulai ini nanti
pendaftaran partai politik ini dimulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus tahun 2022 ini. Oh, tapi sementara belum ada yang daftar selain partai. Ya kan belum dibuka ya. Nah, tapi sementara ada gambaran kira-kira KPU kan menggunakan SIPOL, sistem informasi partai politik. Nah, jadi partai politik yang akan mendaftar peserta pemilu di tahun 2022 itu menginput data kepengurusannya, data anggotanya itu melalui SIPOL. Nah, sampai saat ini perkembangan terakhir ini bahwa partai politik yang sudah menginput SIPOL ini ada 36, Mas. 38 partai politik secara nasional. Artinya sudah begitu banyak kan begitu. Oh, banyak banget dari 14 ya. Nasional kan tadi 16 ya, 16. Ini ada sampai 38 berarti 16 nambah sekitar 16 22 partai politik baru, tapi nanti akan dilihat apakah memenuhi verifikasi, memenuhi syarat atau enggak ya kan. Jadi sudah ada 38 partai politik itu sudah mendaftar ke SIPOL. Kemudian lokalnya Aceh ini ada 7 partai politik. Oh iya, ini partai politik nasional sama lokal. Kalau lokal cuma di Aceh? Di Aceh saja. Berarti misalnya Pekalongan saya mau diriin partai sendiri, nggak boleh, harus ada nasional dulu. Nah, karena otonomi khusus itu Aceh itu ya. Jadi otonomi khusus itu. Jadi ada partai politik lokal keistimewaan. DIY kan juga istimewa, daerah istimewa. DKI daerah istimewa kota. Kan beda-beda istimewanya di apanya kan seperti itu, diatur di undang-undangnya seperti itu kan. Iya, tapi hari ini memang istimewa banget ya Mbak Asin meluangkan waktu dan selalu bikin senyum kita ya. Ya, kawan Rasika, ya artinya kita akhirnya tahu juga ya sekilas gambaran dari partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kursinya ada berapa, partai politik A, B, C dapat berapa, dan syarat untuk menjadi peserta pemilu, syarat untuk menjadi calon perseorangan. Ternyata kita punya gambaran. Tadinya kan kita nggak pernah tahu ya kalau nggak ada kayak begini. Ya makanya kawan Rasika bisa selalu simak terus Ngobrol Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, karena ditayangkan di live streaming Facebook, IG dan Twitter Rasika, dan juga Rasika TV Official. Kalau misalnya di KPU Kabupaten Pekalongan yang bisa dikulik-kulik media sosialnya, ada Facebooknya, ada Facebook Kabupaten Pekalongan, kemudian IG-nya juga ada, Twitternya ada, YouTube-nya juga ada. Nah, kawan Rizka nanti nanti bisa juga kulik-kulik di situ. Apalagi yang pengen ini nanti pemilu kan 2024. Nah, yang mau daftar PPS juga diantaranya. Betul, informasi apakah kita udah terdaftar sebagai pemilih kayak kemarin bersama Bu Hermin ya. Bu Isyah. Bu Isyah ya. Ya, oke kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi Ngobrol Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hai teman pemilih, perlu diketahui bahwa pemilihan umum adalah sarana yang sah dan konstitusional untuk pergantian kekuasaan negara. Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan SK KPU nomor 21 tahun 2022 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sesuai dengan pasal 198 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau kawin, ya, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Maka jadilah warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilihmu pada tahun 2024. Terima kasih. Pak, ya, kepengen jadi penyanyi. Ternyata punya suara bagus ya. Iya. Kok nggak daftar jadi kondektor gitu, Mas?
penyanyi. Oh, penyanyi, penyanyi. Tapi kondektor kalau kan iya. Pekalongan kan suaranya bagus kan nanti banyak penumpangnya. Pekalongan sambil nyanyi apa gitu, penumpang pada seneng naik. Gitu. Pengen jadi kondektor atau penyanyi sih aslinya. Cocoknya apa sih aslinya saya ini? Atau penyanyi kondektor gitu, Mas. Konduktor. Oh, konduktor. Pak Asin, amanah humorisnya kayak ini. Jadi kalau jadi pejabat ini rakyat atau siapapun itu nggak akan jaga jarak. Karena memang dekat kayak Bapak Jokowi itu kan dekat dengan rakyat itu kalau bercanda wah bebas, polos gitu ya kan. Yang lain pejabat kan jaga jarak. Dem aja udah pada melipir. Ya oke, kita kembali ke tema kita bersama Bapak M. Asin. Tentang partai politik di Kabupaten Pekalongan. Tadi kita sudah dapat gambaran yang jelas bahwa ada 14 partai politik di tahun 2019 beserta perolehan kursi dan syarat untuk koalisi dalam pilkada. Terus kemudian tadi juga disebutkan Pak Asin ada 38 partai politik yang ada di Sipol itu. Ada 38 partai politik yang udah daftar. Sudah terdaftar di Kemenham belum ya? Ya, semua sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Kalau di Kabupaten Pekalongan, tadi kan ada 14, 2 yang partai nasional yang karena kemarin diskualifikasi. Nah, apakah nanti daftar lagi? Terus partai yang baru itu ada nggak di Kabupaten Pekalongan? Jadi memang untuk di Pekalongan kan nasional. Ini partai baru yang sudah mendaftar kan ada 22, Mas. 22 partai baru. Di samping partai yang kemarin lolos PT nasional itu 9 partai. Kemudian yang tidak lolos parlemen threshold itu 7. Nah, ada partai baru yang sudah mendaftar itu 22. Dari 22 partai di Kabupaten Pekalongan yang baru ini yang sudah terupdate di Kesbangpol dan juga KPU itu baru 4 partai yang baru. Oh, yang sudah ke KPU. Yang sudah ke KPU 4 dari berapa? 22 partai politik tingkat nasional yang sudah terdaftar di Sipol tingkat nasional. Oh, yang sudah terdaftar, yang baru itu 22 yang sudah terdaftar melalui Sipol. Sipol berarti sudah resmi ya? Sipol itu kan sistem informasi partai politik yang dikeluarkan oleh KPU sebagai mendata partai politik yang sudah mendaftarkan diri. Walaupun nanti pendaftaran dibuka tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus. Oh, berarti sisanya itu belum daftar ya, yang 38 itu? Bisa jadi juga belum, bisa jadi. Tapi ini yang sudah daftar sudah yakin berarti ya. Berarti pendaftaran belum dibuka tapi sudah masuk ke Sipol. Sudah masuk ke Sipol, sudah yakin nanti mau mendaftar. Sisanya mungkin belum yakin ya. Masih menghitung dan sebagainya. Kalau di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan? Nah, yang baru ini baru 4 yang sudah terdaftar. Yang pertama Partai Gelora, kemudian Partai Umat, Partai Buruh dan Partai PKN. Oh iya, Partai Umat ya. Partai Umat. Pendirinya kalau nggak salah Bapak Amin Rais ya. Terus Partai Buruh, Partai Gelora, kemudian Partai PKN, Kebangkitan Nusantara. Kalau Partai Gelora itu ya yang Pak Fahri Hamzah ya kalau nggak salah. Ya, Partai Gelora, Partai Umat, Partai PKN dan Partai Buruh. Partai Buruh siapa ya? Pusatnya enggak, belum Mokhtar Papahan apa? Pusatnya gitu. Pusatnya ya. Ya, Partai Buruh artinya buruh. Iya. Buruh kalau udah punya partai mungkin nggak perlu demo lagi. Tapi apakah mereka mewakili buruh yang lain? Kadang kan buruh-buruh tetap demo ya, meskipun ada partai buruh tapi mungkin dianggap tidak mewakili atau apa, itu lain soal ya. Yang jelas bahwa kita itu kan demokrasi itu kan memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat, kepada warga untuk ikut menjadi partai politik, menjadi anggota partai politik, mencalonkan diri dan sebagainya itu Mas. Dan mekanisme mungkin bisa dijelaskan mekanisme kalau partai politik yang sudah lama terdaftar, meskipun nggak secara otomatis, tapi kan mereka sudah punya persyaratan, sudah terdaftar di Kemenham. Tapi yang untuk partai baru ini, jadi kalau partai yang lama, yang lolos PT, ini mereka nanti hanya di lolos di verifikasi administrasi saja. Oh, yang lolos PT 7 tadi ya, yang nggak dapat kursi 9, yang RI 9 nah. Oh, 9. Kabupaten juga sama karena ikutnya RI nasional. Jadi 9 partai politik itu hanya di verifikasi administrasi. Tidak faktual. Yang tidak lolos parlemen threshold baru itu di verifikasi administrasi dan faktual. Itu yang sama dengan partai baru. Oh, itu yang tidak yang tidak lolos di
parlemen daerah atau RI yang RI. Oh, yang RI. Hitungannya RI. RI hitungannya RI. Oh, iya karena memang pusat ya yang daftar itu kan pusat. Ya, partai itu pusat. Iya, jadi ada 2 tadi mungkin daftar lagi, jadi 16 lagi tambah 4 yang sudah dilakukan 4 ya. 4 yang sudah terdaftar di Kesbangpol kami Kabupaten Pekalongan. Yang lain belum. Mungkin kan belum melapor ke kami dan sebagainya. Terus kalau mekanisme pendaftaran kapan ditetapkannya itu gimana? Jadi nanti tadi mendaftarkan tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus nih. 1 sampai 14 Agustus pendaftaran 2022 partai. Baik itu partai politik yang baru maupun yang lama tetap daftar semua kan itu. Nanti diverifikasi. Nah, kemudian bagi partai-partai yang lama yang lolos PT, kalau administrasi lolos ya udah tidak faktual. Tetapi kalau partai politik yang tidak lolos PT dan juga dia partai baru, maka harus diverifikasi faktual juga. Kita ini datang ke rumah warga tadi pemilih, kemudian anggota partai apakah betul menjadi anggota partai A. Kalau dia lolos semua nanti baru. Iya, kantornya ada di mana? Kantornya ada ya. Pengurusnya juga memenuhi syarat apa enggak, unsur ke 30% perempuan apa enggak, kecamatan, kabupaten. Wah, dulu kemudian pernah kalau disampaikan di kabupaten kan juga. harus minimal 10 kecamatan terbentuk kalau tingkat kabupaten. 10 kecamatan. Harus ada kepengurusan. Kalau kurang dari 10 berarti kan enggak lolos. Ya, dari pusat sudah mendaftar, terus di daerah juga harus ada kepengurusan. Kabupaten ada, kecamatannya minimal 10 kecamatan. Oh iya ini dan memiliki anggota 1/1000 Mas. 1/1000 dari anggota. 1/1000 atau 1000 anggota minimal itu. Minimal ya. Punya anggota partai. Oh, ini ternyata syarat ketentuan berlaku ya. Nggak sekedar diriin partai terus selesai. Terus boleh ikut, ternyata ada verifikasi dari KPU ya kan. Jadi kalau sudah verifikasi faktual lolos semua Mas, nanti kita akan menetapkan peserta pemilu tahun 2024. Yaitu di tanggal 14 Desember tahun 2022. Ya, kita tunggu aja kawan Rasika tanggal 14 Desember 2022 siapakah partai politik yang akan ikut peserta pemilu tahun 2024. Ya, di Kabupaten Pekalongan nanti ya. Tapi yang jelas yang udah itu daftar baru yang udah kelihatan terdaftar tuh ada 4 ya. 4 partai barunya. Oke, closing statement apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika kaitannya dengan partai politik yang ada di Kabupaten Pekalongan? Jadi intinya gini Mas Adi, sangat terima kasih ini kepada Rasika yang selalu backup kami. Ya, sama-sama. Informasi yang luas pada masyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Nah, harapan kami mereka setelah tahu apa itu partai politik, kemudian bagaimana sehingga mereka nanti terlibat lah. Antusias baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta pemilu, menjadi pengurus partai atau menjadi anggota partai, sehingga mereka betul-betul melek demokrasi gitu. Dan pesta demokrasi akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita dan kualitas demokrasi semakin meningkat. Oke. No money politik. Oke, terima kasih Pak M Yasin untuk rawuhnya, memberikan pencerahan buat kawan Rasika yang memang selalu setia bersama Rasika dan juga KPU di Ngobras Berpalekat. Sekali lagi terima kasih Pak M Yasin, sehat selalu, lancar selalu segala urusan dan rezeki, dan sukses terus. Semangat. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam buat teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih Mas, sama-sama. Ya, kawan Rasika, demikian tadi Ngobras Berpalekat bersama Pak M Yasin, asik sekali, nyantai, dan kita tahu akhirnya apa-apa yang disampaikan beliau sehingga sangat jelas, sangat lugas dan gamblang sekali. Makanya kawan Rasika tetap panteng terus Ngobras Berpalekat tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Dan nanti kita lanjutin ngobrol asik di Rasika.